Halo fans Fokus Kimia, hari ini kita akan membahas soal kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten tahun 2019, teman-teman ya. Kita akan kupas tuntas di sini, kalian tetap stay di channel ini. Kita lanjut. Oke, soal nomor 1. Dari Aisyah bla 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 bla. Kita langsung ke soal. Dalam 1 liter larutan klorok terkandung 82,5 gram NaClO. Berapakah pH larutan klorok jika diketahui Ka-nya sekian, teman-teman? Berarti ini kan konsep hidrolisis ya. Saya coba turunin rumusnya, teman-teman, biar kalian tahu sebenarnya NaClO ini garamnya asam atau basa. Tapi kalau dilihat aja sih sebenarnya udah ketahuan, ini pasti garam basa, teman-teman. Oke, jadi kita ionisasi dulu pertama ya, teman-teman. Jadi NaClO itu terionisasi menjadi Na+ ditambah dengan ClO-. Nah, sekarang kita melakukan hidrolisis. Yang manakah dari dua komponen ini yang akan terhidrolisis? Nah, kalau misalkan si Na itu kan merupakan asam konjugasi lemah gitu loh, dari NaOH yang merupakan basa kuat, sehingga tidak mungkin dia akan mengalami hidrolisis. Kalaupun dia mengalami hidrolisis, maka produk NaOH itu akan mudah terurai kembali gitu. Jadi seperti tidak ada reaksi apapun ya. Nah, kalau misalkan ClO itu merupakan basa konjugasi yang kuat dari asam lemah HClO. Nah, jadi yang akan terhidrolisis itu adalah si ClO-nya. Ini reaksi kesetimbangan. Produknya HClO asam hipoklorit ditambah dengan OH- ya, teman-teman. Dan ini konstanta hidrolisisnya dalam simbol Kh, teman-teman. Nah, kita sudah dapat yang terhidrolisis adalah ini, sehingga kesimpulannya garam ini bersifat basa, teman-teman ya. Itu kan ada OH-nya. Oke, nah selanjutnya kita akan buat reaksi ionisasi dari HClO. Kan HClO-nya terbentuk dari hidrolisis itu. Maka HClO itu kalau misalkan terionisasi hasilnya pasti H+ ditambah ClO-. Dan ini konstantanya itu adalah Ka, teman-teman. Untuk kita bisa mendapatkan rumus hidrolisis ini yang akan kita kaitkan dengan Kw dari air, kita tambah dulu reaksinya ini. Kita jumlah dulu. Jadi saya kasih simbol dulu ya. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua. Nah, ini kita tambah dulu, teman-teman. Oke, kita jumlah. Jadi tanpa reaksi yang di atas ya. Nah, jadi ketika kita jumlah, maka yang kita temukan apa? Ini coret. Terus HClO kita coret. Maka hasilnya yaitu H2O menjadi H+ ditambah dengan OH-. Dan ini merupakan Kw. Betul ya, karena kan konstanta water, air, yang sama dengan Kh dikali Ka, teman-teman. Kan begitu? Oke, sekarang kita langsung buat rumus hidrolisisnya dari persamaan reaksi hidrolisis ini. Berarti Kh sama dengan hasil kali konsentrasi HClO ya dengan OH-. Nah, itu kita bagi dengan ClO-nya. Nah, kenapa tidak H2O-nya masuk? Karena kan H2O itu fasanya pasti liquid, teman-teman. Nah, karena konsentrasi HClO dan OH- itu sama, maka kita boleh buat jadi OH- kuadrat, teman-teman. Nah, jadi kan boleh aja kita buat yang begini. OH- kuadrat dibagi dengan ClO-. Kenapa nggak HClO aja yang kuadrat? Karena kan kita butuh mencari pH tadi. Pada dasarnya, OH- itu akan sama dengan HClO, teman-teman. Oke, ini kita balik lagi rumusnya. Berarti OH- sama dengan apa nih jadi? Kh dikali konsentrasi ClO-, teman-teman. Ini masih kuadrat. Dan Kh itu sendiri merupakan Kw per Ka. Kw per Ka kali ClO-. Kita hilangkan kuadratnya, berarti OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi ClO-, teman-teman. Nah, inilah dia rumusnya. Oke, begitu. Jadi bukan garamnya ya, tapi ClO-nya. Basa konjugat dari asam lemah HClO, teman-teman. Oke, kita lanjut aja cari konsentrasinya dulu di sini, di NaClO-nya. Berarti gimana nih rumusnya? Masih ingat kalian mencari konsentrasi ini? Yang rumusnya gini, molaritas sama dengan massa ya. Itu kita bagi dengan mR dikali 1000 per V. V-nya dalam mili ya. Massa NaOCl sudah ada 82,5, teman-teman. mR-nya itu adalah berapa nih? 74,5 kali 1000 per V. V-nya dalam mili. Kebetulan 1 liter berarti jadinya 1000 mili. Nah, ini setelah kita cari, dapatnya itu 1,107 mol per
liter, teman-teman. Nah, coba kita lihat. NaClO di sini koefisiennya sama dengan ClO-, maka konsentrasinya juga pasti sama. Nanti kalau misalkan ClO-nya itu koefisiennya 3 atau 2, ini tinggal kalian kali aja. Jadi jangan masukin konsentrasi garam ke dalam rumus ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, berarti OH- sama dengan akar KW berapa KW? KW itu kan 10 min 14 dibagi KA. KA-nya sudah ada di soal. 2,9 dikali 10 min 8 ya teman-teman. Berarti kita kali dengan konsentrasi ClO-nya 1,107 teman-teman. Setelah kita cari itu dapatnya 6,179 kali 10 min 4. Maka POH-nya itu adalah 4 dikurang log 6,179 teman-teman. Nah, ini berarti kalau kita ubah jadinya 3,209. Jangan langsung pilih jawaban A, karena yang dia minta pH-nya kan teman-teman di soal. Nah, berarti kalau mau cari pH, ya kurang aja 14 dikurang POH-nya. Nah, berarti 14 kita kurang 3,209, maka dapatnya itu 10,79 teman-teman. Maka jawabannya itu udah pasti D. Kita lanjut soal nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kelimpahan air di alam untuk dimanfaatkan. Bla 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 bla. Secara keseluruhan reaksi elektrolisis akhir adalah itu reaksinya sudah diketahui 2H2O menjadi 2H2 tambah O2. Terus katanya gini, sebelum dielektrolisis ke dalam air dimasukkan 1 hingga 2 tetes asam sulfat, gas oksigen dihasilkan pada anoda dan gas hidrogen pada katoda. Minimum tegangan listrik yang diperlukan untuk reaksi tersebut adalah sekian. Nih, coba kalian perhatikan. Katanya diketahui di situ tegangan listriknya segini. Dan satuan konversi volt itu adalah joule per coulomb ya. Jika pada tahun 2019 tarif dasar listrik itu adalah segini per kWh, berarti ada satuan konversi nih. Kita harus tahu nanti satuannya. Berapa rupiahkah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg gas hidrogen melalui elektrolisis air, teman-teman. Ini dia mempertegas lagi elektrolisis air ya. Oke, kita buat reaksi elektrolisisnya dulu di katoda ya teman-teman. Nah, jadi di katoda itu negatif. Nah, sebenarnya kan kalau air itu tereduksi menjadi apa dia? 2H2O itu kan tambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2 teman-teman. Jadi boleh kalian buat seperti ini. Atau kalau kalian berasumsi bahwa H2 dari H plus asam sulfat itu juga tereduksi, boleh juga. Sama aja sebenarnya reaksinya. Atau kalian boleh juga buatnya seperti ini, 2H plus ya, itu ditambah 2 elektron menjadi H2. Pada dasarnya yang kita butuhkan hidrogen dan elektronnya gitu loh. Karena kan waktu kita mereduksi H plus itu tetap aja hidrogen yang terbentuk membutuhkan 2 elektron gitu. Jadi tidak masalah mau kalian pakai reaksi yang pertama atau yang kedua gitu teman-teman ya. Oke, terus di bagian anodanya coba kita lihat. Di bagian anoda itu yang teroksidasi juga air. Gimana reaksinya? 2H2O itu menjadi 4H+ ditambah 4 elektron tambah O2. Ya, begitu reaksinya. Oke, terus apa lagi yang kita harus cari tahu informasi? Nah, tegangan yang diperlukan yaitu 1,24 Joule per Coulomb, teman-teman. Jika pada tahun 2019 harga tarif listrik, nah jadi 1 kWh ya, itu setara dengan Rp1.475 teman-teman. Itu kata dia. Tanya itu berapa rupiah? Itu kalau misalkan yang dihasilkan gas hidrogennya itu sebanyak 1 kg. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu mol hidrogen, terus kita konversi ke dalam mol elektron, lalu kita ubah menjadi muatan, lalu kita bisa cari energi yang digunakan pada proses ini, terus kita lakukan konversi, teman-teman. Nah, saya dapat referensi kan. Ini kita tandain dulu deh proses ini. Ini kita tandain dulu. Saya cari tahu dulu satuan konversi untuk kWh ini. Jadi saya dapat referensi tadi kalau 1 Joule ya, itu setara dengan 2,77778 kali 10 min 7 kWh. Berarti kan udah bisa dicari nih. Kita butuh tahu dulu proses ini berapa Joule, sehingga kita bisa lakukan konversi aja menggunakan ini. Artinya kalau 2 Joule berarti kWh-nya ya dikali 2. Berarti ketika sudah dikali 2, kita bandingkan dengan 1 kWh Rp1.475 gitu loh. Oke, berarti tahapan awal kita cari dulu mol dari si hidrogen. Ini bebas saja, kalian mau pakai yang mana aja boleh ini ya. Jangan gunakan dua-dua, nanti pusing gitu. Karena menurut saya sih asam sulfat itu sebagai pemicu kali ya untuk terjadinya reaksi elektrolisis air. Ya, langkah awal kita cari tahu dulu mol si hidrogen ya.
Berarti massa itu kita bagi dengan mR-nya si hidrogen. Massa hidrogen kan 1 kilogram, berarti 1000. Kita bagi dengan mR-nya itu 2 ya. Jadi dapatnya itu di sini 500 mol, teman-teman. Nah, terus tahapan kedua kita cari mol elektron dari reaksi di katoda tadi. Koefisien elektronnya kan 2, sedangkan koefisien hidrogen 1. Berarti dikali 500, ya udah balik lagi ternyata 1000 mol, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari muatan. Nah, gitu ya. Muatan dari reaksi ini. Berarti gimana rumusnya? Q sama dengan N elektron dikali dengan Faraday. Nah, 1000 kita kali dengan Faraday berapa? 96.500. Berarti ini jadinya 96.500.000 ya gitu, teman-teman. Ini kan satuannya udah kulom nih. Nah, dengan nilai Q ini kita bisa menghilangkan C pada tegangan ini, teman-teman. Iya kan? Kita bisa mencari daya gitu loh. Berarti W sama dengan apa rumusnya? Q dikali V, kan gitu ya, mencari daya atau energi ya. Berarti Q-nya kan 96.500.000 tadi. Nah, C kita kali dengan V. V-nya itu udah diketahui, teman-teman. 1,24 J per Coulomb ya. Sehingga hasil ini kita temukan berapa nih? 1,196660000 Joule, teman-teman. Nah, udah tahu nih Joule-nya. Berarti kan kita bisa cari berapa kWh dari proses ini, teman-teman. Iya kan? Maka jika 1, ini kan berarti berapa nih? 116 juta nih ya. 660. Berarti kalau energinya itu 116.660.000, maka ini sebanding dengan berapa? Kita konversi aja, berarti 33,238 kWh, teman-teman ya. kWh ini kan kilowatt hour ya. Nah, ya sudah. Kita tadi sudah dapat referensi kalau 1 kWh itu 1,475 rupiah. Kita kali aja. Berarti berapa rupiah nih butuhnya? Saya bawa kemari aja deh ya. Nah, berarti kalian tinggal kali aja nih langkah selanjutnya. Berarti berapa rupiah? 33,238 itu kita kali dengan 1 kWh kan tadi 1475. Nah, ternyata dapatnya itu sebesar 49026 rupiah, teman-teman. Nah, gitu. Ya udah, berarti jawabannya sudah memanggil kita, yaitu B, teman-teman ya. Bisa ya? Oke, soal nomor 3. Teknik destilasi pertama kali ditemukan oleh ilmuwan muslim Jabir bin Hayyan bla bla bla. Campuran larutan organik didestilasi dengan berbagai suhu secara bertahap. Pada suhu 119 derajat Celcius dihasilkan 500 ml larutan dengan sifat senyawa sebagai berikut. Yang pertama, tidak mereduksi larutan tolen. Nah, tolen ini kan dia tugasnya mengoksidasi gitu ya. Dia sendiri mengalami reduksi. Dan siapa yang bisa mengoksidasi tolen? Nah, biasanya kan tolen itu digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Jadi kalau aldehid itu dia positif dengan tolen. Tolennya tereduksi menjadi cermin perak, sedangkan aldehidnya teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, kalau kita lihat dari statement ini, maka asumsinya tidak mereduksi larutan tolen. Maka bukan aldehid, kan gitu. Nah, bukan aldehid. Oke, terus statement yang kedua, teroksidasi oleh KMnO4 dalam asam menghasilkan alkanon. Nah, berarti kan alkohol sekunder dong. Karena kan alkohol sekunder kalau dioksidasi menjadi alkanon. Nah, ini berarti kita simpulkan alkohol sekunder, teman-teman ya. Sekunder. Terus bersifat optis aktif. Nah, senyawa tersebut kemungkinan besar adalah optis aktif. Ini berarti dia mengikat 4 substituen berbeda. Mengikat 4 substituen berbeda gitu loh. Berbeda. Nah, atom C ya. Ini saya tambah di sini. Atom C mengikat 4 substituen berbeda, teman-teman. Oke, berarti kalian cari alkohol sekunder, terus dia bersifat optis aktif gitu ya. Saya sih paling mudah ngafalnya itu kalau misalkan alkohol primer, itu saya ingatnya OH yang mengikat C dengan 2H, terus di sini alkil, atau boleh CH3OH gitu. Karena kan satu-satunya nih CH3OH. Nah, ini primer gitu. Nah, kalau misalkan sekunder ya, sekunder itu berarti OH yang mengikat C dengan 1H, ini alkil-alkil ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan yang tersier, berarti nggak ada H kan ya? Berarti C di sini OH, ini alkil semua. Di sini alkil, di sini juga alkil, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau yang primer, dia jadi aldehid dulu ketika dioksidasi ya. Jadi aldehid.
Nah, aldehid ya, terus baru menjadi asam karboksilat, teman-teman. Karboksilat. Nah, tapi kalau yang sekunder itu langsung jadi alkanon atau keton ya. Kalau yang ini tidak ada reaksi. Nah, biasanya untuk alkohol primer supaya dia bisa menjadi itu tadi, aldehid, kita pakai oksidasi lemah. Oksidasi lemah itu bisa PCC atau DMP gitu loh, teman-teman. PCC itu pyridinium klorokromat, DMP itu desmartin periodinine. Untuk oksidasi kuat kita bisa pakai KMNO4 atau boleh kalian pakai K2CR2O7, teman-teman ya. Oke, ini bebas saja yang di bawah, boleh pakai PCC, DMP, KMNO4 dan lain-lain. Pokoknya pengoksidasi gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita lihat pilihan jawabannya untuk yang A. Kita gambar dulu ya semua. Yang A katanya pentanol 1 tuh, posisi OH-nya. Berarti CH3, CH2, 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 OH. Ini udah pasti alkohol primer ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan yang B ya, saya agak jauhin sedikit karena biar nampak perbedaannya. CH2, CH2, C. Ini hanya saya buang ke atas saja, biar nampak perbedaannya. Ini CH3, ini OH. Nah, coba kalian lihat. Nah, itu kan atom C-nya mengikat 4 substituen yang berbeda tuh. Yang di bagian sini ya, ini berarti H, ini CH3, ini OH, ini propil ya teman-teman. Nah, ini berarti dia punya optis gitu, bersifat optis aktif teman-teman. Jadi jawabannya itu udah pasti B. Coba kita buktikan yang lain, biar kalian bisa tahu di mana kelemahannya. Oke, sekarang coba kita lihat yang C teman-teman. 3 pentanol. Nah, 3 pentanol ini udah pasti tidak optis ya, karena C-nya di tengah-tengah tuh yang mengikat OH, kan di bagian ketiga tuh. Nah, kalau misalkan kalian lihat struktur yang ini, itu tidak ada perbedaan. Yang etil ini, itu sama kan? Nah, syaratnya kan supaya optis tadi dia harus mengikat 4 yang berbeda substituen. Ini udah sama bagian sininya. Nah, berarti tidak masuk ke optis aktif. Oke, terus yang D, saya gambar di sini aja deh. Ini kayak nggak muat nih. Nah, yang terakhir itu yang bagian D, coba kita lihat 2,2 pentadiol. Berarti posisi OH-nya ada 2 buah di atom C kedua. Ini OH, ini OH, ini udah jelas banget tidak mungkin optis aktif karena OH-nya kembar tuh. Nah, di sini kan OH-nya sama dengan OH yang di bawah. Jadi udah 2 buah yang tidak berbeda, teman-teman. Ini udah pasti salah. Maka jawabannya itu B. Karena ini alkohol sekunder, ketika dioksidasi menjadi alkanon, terus dia mempunyai optis aktif dan bukan aldehid, teman-teman ya. Oke, bisa semuanya insya Allah. Kita lanjut soal nomor 4. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan secara sempurna. Di dalam darah terdapat sistem kesetimbangan asam basa yang penting agar tubuh kita berfungsi normal dan sehat. Berarti topiknya ini tentang kesetimbangan asam basa di dalam tubuh. Dalam darah terdapat sistem buffer karbonat memetakan pH sekitar 7,4. Namun demikian dalam kondisi ekstrim kesetimbangan pH darah dapat terganggu, teman-teman. Katanya gini, salah satu kasus, pendaki gunung dapat mengalami gejala mules, mual, muntah, hingga pingsan bila mendaki gunung pada ketinggian 500 meter. Manakah penjelasan yang tepat mengenai fenomena tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui, di pegunungan itu kan tekanannya rendah ya, dan kadar oksigen juga menurun gitu, teman-teman. Nah, jadi saya udah cari referensi, ada 4 kondisi yang akan dihasilkan ketika terjadi gangguan kesetimbangan asam basa di dalam tubuh kita tadi. Ada metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, dan respiratory alkalosis. Jadi kalau misalkan metabolic acidosis itu biasanya disebabkan karena aktivitas fisik yang berkepanjangan, habis itu konsumsi alkohol, penggunaan obat-obat seperti salisilat dan lain-lain sebagainya. Alkalosis metabolik itu biasanya disebabkan oleh kasus muntah kronis yang menyebabkan hilangnya klorida atau penggunaan obat-obat diuretik yang mengakibatkan hilangnya kalium gitu. Kalau misalkan respirasi asidosis, itu biasanya penyebabnya karena deformitas dada, cedera pada dada, gangguan paru-paru, dan jalan pernafasan kronik, atau penggunaan obat-obat secara sedatif, serta obesitas, teman-teman. Terus yang terakhir yaitu respiratory alkalosis, itu kondisi di mana disebabkan oleh kekurangan oksigen, nah itu tadi ya, berada di ketinggian, demam, penyakit paru-paru, penyakit lain, dan keracunan salisilat. Nah, jadi kalau misalkan di ketinggian itu kan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan kondisi respiratory alkalosis tadi, gitu teman-teman. Nah, sini pun juga ditulis penyebabnya kausnya itu 3 week residence at 4.000
meter altitude pada ketinggian 4.000. Ini kalau kita tinggal sekitar 3 minggu pada daerah yang ketinggiannya sampai 4.000. Tapi kalau misalkan kita mendaki mungkin kan melebihi itu dan akan lebih parah lagi efeknya. Kita tinggal pahami aja tabel ini. Kalau kita lihat pada kondisi normal itu pH darah akan 7,4. Artinya pada kondisi respiratory alkalosis pH itu akan naik 7,5 atau 7,4. Berarti pH naik ya. Untuk HCO3- ini sebenarnya sebanding dengan H+. Kita akan bahas kenapa H+. Kita lihat dari CO2 dulu. CO2-nya kan turun nih, teman-teman. Jadi CO2 kalau darah normal itu 40, tapi kalau misalkan pada kondisi respiratory alkalosis itu CO2 menurun. Artinya ketika CO2 turun, HCO3- pasti menurun. Benar nggak? Karena kan CO2 itu akan berubah menjadi, dia kan terlarut ya di dalam air yang terdapat di dalam darah, membentuk kesetimbangan asam karbonat gitu teman-teman. Nah asam karbonat ini kan akan terurai lagi gitu. Terurai itu menjadi HCO3- ditambah dengan H+. Artinya HCO3- ini kan sebanding dengan H+. Nah sesuai, karena ketika CO2 menurun, maka HCO3- akan menurun. Dan H+ itu juga pasti akan menurun teman-teman. H+ ini boleh ditulis dalam bentuk H3O+ ya. Ini sama aja. H3O+ ini artinya gabungan dari H2O dan H+. Maka jawabannya udah pasti B teman-teman. pH darah naik. Kenapa naik? Karena kan ketika H+ turun akan naik pH-nya gitu loh. Karena menurunnya kadar O2 mengakibatkan kadar CO2 dalam plasma darah menurun sehingga kadar H3O+ menurun. Nah, jadi H+-nya juga menurun tadi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pada surat Al-Maidah ayat 88 Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi di sini diketahui bahwa komponen dari makanan itu mengandung protein katanya. Beberapa protein dari asam amino esensial seperti leusin hanya diperoleh dari makanan. Nah, itu udah ada nih. Ini leusinnya. Saya sudah cari rumus molekul dari leusin. Itu rumusnya adalah C6 H13 N, terus di sini O-nya ada 2. Nah, berarti MR-nya itu sudah saya cari juga 131, teman-teman ya. Oke, nah terus katanya gini, protein yang mengandung leusin banyak ditemukan dalam kacang-kacangan. Terus jika diketahui kacang polong mengandung protein yang MR-nya sekian, yang hanya terbentuk dari monomer asam amino leusin tadi yang di atas ya, melalui reaksi kondensasi, maka berapa banyak leusin yang menyusun protein tersebut? Oke, kita ingat kembali bahwasanya protein itu disusun dari asam amino. Nah, kita ambil ilustrasi dulu 2 buah asam amino, teman-teman ya. Ya, asam amino itu berupa senyawa yang mengandung 2 buah gugus fungsi, yaitu asam karboksilat dan amina, teman-teman. Jadi di sini ada alkilnya, terus di sini ada H-nya gitu. Jadi ini boleh terbalik sih, nggak masalah. Oke, kita akan reaksikan asam amino ini dengan asam amino yang lain. Nah, kita arahkan asam karboksilatnya itu mendekati gugus amina dari asam amino yang lain gitu. Nah, misalkan seperti ini. Itu reaksi antar asam amino, yaitu peristiwa kondensasi yang nantinya akan membentuk produk samping. Dan produk sampingnya ini adalah berupa air, teman-teman ya. Ini asam karboksilat. Nah, jadi ini hanya kita keluarkan dulu, teman-teman. Ini hanya kita keluarkan ke bawah. Nah, ini terjadi kondensasi melepas molekul air dari OH ini dan H ini, itu nanti akan menjadi air gitu, teman-teman. Nah, bagaimana produk proteinnya? Produk proteinnya adalah seperti ini berarti R, C, COOH ya. Terus di bawahnya H, di sini berarti NH yang mengikat C karena OH-nya sudah dilepas. Ini berarti CNH2, di sini RH. Nah, produk sampingnya adalah apa tadi? H2O. Nah, begitu. Biasanya ikatan yang terbentuk ini sering disebut ikatan peptida ya, teman-teman. Ini peptida pada protein dan ini nama gugus fungsinya adalah gugus amida, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? 2 asam amino, ini saya kasih nama dulu deh, biar nggak pusing. Ini asam amino 1 gitu ya. Asam amino 1. Nah, ini asam amino 2 gitu. Amino 2. Nah, artinya 2 asam amino itu akan melepaskan 1 air. Berarti kalau 3 asam amino, maka yang dilepas 2 molekul air. Jadi N kurang 1 gitu. Maka rumusnya bisa kita buat seperti ini. Ganti tinta dulu. Nah, maka rumusnya bisa kita buat jadi gini. MR protein, nah gitu ya. Protein sama dengan N kali asam amino, ya kan? Itu dikurang N kurang 1 air, gitu. Jadi kalau misalkan asam aminonya 2, maka airnya 1. Nah, kan begitu. MR protein sudah diketahui di soal yaitu 1600. Nah, jumlah asam aminonya kita nggak tahu berapa. Ini yang ditanya. Berarti N kita kali dengan 131. Kan MR dari leusin ini 131. Kita kurang dengan
N kurang 1, ini kita kali MR air. MR air kan 18 ya. Berarti jadinya di sini 1600 sama dengan 131 kali N dikurang, ini berapa jadinya? Berarti 18N tambah 18 ya, karena kan minus kali min itu jadi plus. Nah, ini berarti jadinya 1582 sama dengan 113N, maka N sama dengan 1582 dibagi 113, maka N-nya itu adalah 14. Berarti 14 buah asam amino untuk mendapatkan protein dalam kacang polong dengan MR 1600. Maka jawabannya itu adalah C. Yap, soal nomor 6, Allah telah menganugerahkan berbagai jenis tanaman buah-buahan bagi kehidupan di bumi dalam surah Al-An'am ayat 99. Ini ceritanya tentang pematangan buah. Jadi katanya di sini proses pematangan itu dapat dipercepat dengan cara membungkus buah yang telah dipetik, yaitu diperam dengan penambahan senyawa karbid, teman-teman ya. Jadi senyawa karbid itu CaC2, kalsium karbida. Ini kalian hafal aja nih, wawasan gitu teman-teman, CaC2 atau biasa disebut kalsium karbida ya. Kita ingat kembali bahwasanya proses pematangan buah itu karena adanya gas etilen, teman-teman ya. Nah, gas etilen ini rumusnya C2H4. Ini merupakan turunan dari senyawa alkena. Nah, jadi rumusnya kira-kira seperti ini. Nah, gitu cuma. Proses pematangan itu bisa kita percepat dari cara alami dari si buah itu sendiri. Secara otomatis kita harus merangsang gas etilen ini dengan pasokan etilen yang lebih banyak gitu. Benar ya? Nah, jadi dengan cara menggunakan kalsium karbida. Tapi kalau kita lihat ilustrasi dari soal ini, berarti kan ceritanya begini. Ada suatu wadah gitu ya. Suatu wadah. Nah, jadi di dalam wadah ini dimasukin buah, ini katakan buah. Oke, ini kita sebut buah tadi ya. Ini buah. Nah, jadi selain buah itu dimasukkan karbida gitu. Jadi katakan ini karbida. Nah, ini karbida. Karbida itu berupa padatan. Nah, berarti supaya dia bisa menjadi gas yang merangsang pematangan, berarti dia harus bereaksi dengan air dulu gitu. Masalahnya kan di soal tidak diceritakan ditambah air gitu. Jadi hanya dimasukkan karbida. Berarti kita mengasumsikan bahwasanya ada uap air yang masuk ke dalam wadah tadi. Berarti bereaksi dengan uap air gitu ya. H2O dalam fasa gas. Nah, begitu. Apa reaksi yang terjadi? CaC2 yang fasa solid tadi bereaksi dengan air dalam fasa uap itu menjadi CaOH2 ya dalam fasa aqua ditambah dengan C2H2 yang fasa gas. Nah, jadi gas C2H2 inilah yang digunakan untuk mematangkan buah atau sebagai stimulus mempercepat pematangan buah gitu loh. Tapi C2H2 ini berbeda dengan C2H4. Ini kita sebut sebagai asetilen. Nah, gitu. Terus gimana dong? Kan beda. Saya baca referensi dari berbagai buku dan internet bahwasanya asetilen ini fungsinya sama aja seperti etilen, juga merangsang pemasakan buah. Nah, kalau saya mikirnya sih jangan seperti ini tekniknya. Karena kalau seperti ini, berarti si karbidanya kan langsung bercampur dengan buah-buahan, ya kan? Nah, dan lagi pembentukan CaOH2 ini kan sangat tidak baik ya, termasuk basa kuat. Dan ini sangat berbahaya jika memang tergabung ke dalam buah-buahan ini. Nah, kalau saya punya alternatif sebenarnya seperti ini kalau untuk melakukan pengkarbitan gitu. Jadi caranya adalah seperti ini. Ini ada wadah. Nah, jadi di bawahnya ini, ya kan, kita isi air plus si CaC2-nya, gitu loh teman-teman. Dan ini dalam air gitu ya. Air plus CaC2. Dan nanti kan terbentuk uap asetilen. Nah, buahnya itu kita kasih space gitu dengan bagian air dan CaC2 ini. Nah, pasti paham ya maksudnya. Jadi sini kita kasih jarak gitu. Nah, jarak. Nah, di bagian inilah buah-buahannya kita taruh. Nah, jadi di sini buah-buahannya. Nah, nanti buah-buahan ini kan akan langsung terkena C2H2 atau gas asetilen yang dihasilkan dari reaksi karbida dengan air. Nah, jadi nanti gasnya itu akan dihasilkan gini. Nah, begitu. Nah, ini lebih bagus. Kenapa? Karena CaOH yang terbentuk itu tidak langsung mengenai buah-buahnya. Maka jawabannya adalah C ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dijelaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar haram hukumnya, teman-teman. Jadi katanya gini, pada akhir zaman ini banyak minuman keras yang diberi tambahan zat adiktif seperti morfin, teman-teman. Nah, jadi diketahui minuman keras yang mengandung morfin, massa jenisnya itu 0,8 ya, memiliki titik beku 0,42. Ini minus, teman-teman. Nah, berarti ini
TF dari larutannya gitu. Sedangkan titik beku minuman keras tanpa morfin adalah min 0,12 0 derajat gitu. Ini kan berarti kita anggap sebagai pelarutnya. Walaupun memang minuman keras itu sudah banyak campuran zat apa gitu, kita tulis aja dulu informasi yang diberikan oleh soal ini ya teman-teman. Berarti yang pertama adalah rho larutan. Nah, itu diketahui di soal yaitu 0,8 gram per mili. Memiliki titik beku min 0,42 itu masih larutan tadi. Berarti TF si larutan itu diketahui sebesar min 0,42 derajat Celcius. Sedangkan titik beku minuman keras tanpa morfin, berarti kan pelarutnya, kita asumsikan begitu ya. TF pelarut itu diketahui di soal min 0,12 derajat Celcius. Berapakah persen massa morfin dalam minuman keras tersebut? Diketahui KF dari si pelarut minuman keras 1,5 derajat Celcius kilogram per mol. Berarti rho ini sebenarnya nggak diperlukan loh, teman-teman. Kita lihat ya, memang tidak dipakai di sini. Nah, jadi kita pertama harus cari tahu dulu delta TF-nya. Nah, jadi delta TF itu sama dengan apa rumusnya? Untuk sifat koligatif yang topik penurunan titik beku. Itu rumusnya berarti TF si pelarut ya, kita kurang TF larutan. Karena kan TF pelarut itu akan lebih tinggi dibandingkan TF larutan. Nah, TF pelarut diketahui di soal yaitu min 0,12. Tadi udah kita ringkas ya. Untuk larutannya juga udah diketahui min 0,42. Nah, makanya di sini delta TF-nya 0,3 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita menggunakan persamaan penurunan titik beku yang lain yang menghubungkan delta TF dengan molalitas gitu, teman-teman. Jadi delta TF sama dengan KF kita kali dengan molalitas, di mana rumusnya gram per mr atau massa per mr kita kali dengan 1000 per P. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Delta TF-nya 0,3, KF-nya diketahui 1,5, gramnya ini yang kita tanya, yang ditanya, tapi biar aja dalam simbol. Untuk MRC morfin sendiri saya sudah cari, itu MR-nya 285, teman-teman ya. Dikali 1000 per P. P itu pelarut minuman kerasnya dan kita tidak tahu berapa, kita biarkan aja dalam simbol P. Lagi pula kan kita akan mencari rasio di sini. Nah, sekarang kita ganti tinta dulu biar nggak jenuh ya. Oke, nah jadi setelah kita otak-atik ini angka-angkanya, kita akan temukan bentuk seperti ini. 85,5 per 1500 sama dengan gram dibagi dengan P. Nah, perlu kalian ingat tadi bahwasanya gram ini punya siapa? Ini punya si terlarut ya. Kalau misalkan yang P ini berarti punyanya si pelarut. Nah, si soal nanyaknya apa? Persentase morfin dalam minuman keras. Berarti kan morfin itu terlarut. Ya udah, kita tinggal cari persennya aja. Berarti untuk yang ingin mencari persen si morfin, berarti kan massa si morfin dulu. Nah, gitu. Massa si morfin itu kita bagi dengan massa total. Kan begitu kira-kira konsep untuk mencari persen. Total itu kita kali dengan 100% ya. Morfinnya itu kan 85,5 dibagi totalnya. Nah, totalnya ini berarti kalau kita jumlah jadinya 1585,5 ya kali 100%. Nah, setelah saya cari dapatnya itu 5,39%. Oke, seperti itu. Jadi rho ini tidak terpakai ya. Ya, ini hanya pelengkap saja gitu. Maka jawabannya adalah D, teman-teman. Terus soal nomor 8, suatu geologi yang dirintis oleh Abu Raihan Al-Biruni bla 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 mendorong ditemukannya mineral-mineral bumi yang bernilai ekonomi. Nah, asbes dari mineral krisotil banyak digunakan untuk bahan bangunan. Mineral-mineral ini di alam berbentuk kristal yang berpotensi menimbulkan penyakit saat terhirup. Struktur dari krisotil adalah di bawah ini, bisa kalian lihat. Jadi ini Si-nya 1, O-nya 4, dan muatannya 4 min. Tapi ketika dia istilahnya ini berpolimerisasi lah ya, anggapannya seperti itu, walaupun dia bukan senyawa organik. Nah, bentuknya ketika dia membentuk suatu unit-unit yang begini, maka untuk satu tiap unitnya itu adalah Si2O5 dengan muatan 2 min. Sebenarnya ini tidak rumit, percaya deh. Coba kalian lihat teks selanjutnya. Berdasarkan analisis, krisotil mengandung ion Mg2+ dan OH-. Dalam strukturnya terdapat 1,5 Mg untuk setiap atom Si. Nah, sekarang ceritanya gini. Si Mg-nya itu adalah 1,5 untuk setiap Si. Berarti kalau Si-nya 1. Kan nggak ada di pilihan jawaban kalau Mg-nya 1,5, Si-nya 1.
Terus kita harus gimana? Jadikan dia bilangan bulat. Caranya kita kali 2. Ini kita kali 2, ini kita kali 2. Ini jadinya 3, SI-nya jadi 2. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, teman-teman. Kalian cari aja senyawa di pilihan jawaban yang Mg-nya itu 3, SI-nya 2. Berarti C. Benar ya? Ini Mg-nya 3, SI-nya 2. Soal nomor 9, olahraga sangat baik untuk kesehatan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berolahraga memanah, berkuda, dan berenang. Bla 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 bla. Struktur asam laktat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini struktur asam laktat yang katanya itu mengakibatkan rasa pegal ketika kita melakukan suatu aktivitas berat gitu loh. Tingkat keasaman larutan asam laktat ditentukan oleh jumlah ion H+ yang terlarut dalam air. Untuk menentukan konsentrasi larutan asam laktat, Ahmad menitrasi 20 ml sampel dengan larutan 0,101 molar NaOH. Berarti informasi yang diberikan si soal untuk si asam laktat dulu ya pertama ya. Untuk asam laktat itu dalam bentuk sampel yang volumenya diketahui 20 ml ya teman-teman. Terus ada NaOH sebagai penitrasinya, diketahui konsentrasinya itu adalah 0,101 molar, teman-teman. Jumlah titran yang diperlukan hingga mencapai titik ekivalen adalah 12,77 mili. Titran itu yang mentitrasi tadi. Kan NaOH tuh. Berarti dia mentitrasi si asam laktat dengan volume 12,77 mili, teman-teman. Yang ditanya berapakah konsentrasi larutan asam laktat dalam mol per liter. Ini kan proses titrasi ya. Kita gunakan aja konsep yang V1M1 itu. Jadi yang V1, M1 sama dengan V2 dikali M2. Jangan lupa ini dikali valensi basa. Untuk ini kita kali dengan valensi asamnya gitu teman-teman. Nah kira-kira menurut kalian asam laktat ini valensinya berapa? 1 atau 2? Pasti 1. Jadi OH di sini nanti jangan kalian anggap dia terionisasi juga menghasilkan H+ gitu. Nanti kalian berpikir, oh dia kan letaknya di atom C alfa gitu, pasti akan asam juga. Bukan ya. OH di sini sebagai substituen yang mengaktifkan efek induksi gitu untuk membuat struktur dari asam ini menjadi lebih kuat asamnya. Jadi kan ini dasarnya adalah asam propanoat. Pastinya pKa asam propanoat ini lebih besar dibandingkan pKa asam propanoat yang sudah tersubstitusi OH gitu teman-teman. Nah, jadi kita anggap aja asam laktat ini sebagai V1-nya ya. Berarti yang ditanya adalah M1-nya. Untuk yang NaOH ini M2, V-nya V2 teman-teman ya. Nah, untuk NaOH juga valensi basanya cuma 1 ya teman-teman. Ini 1. Ya, kita tinggal masukin aja angka-angkanya ya. Untuk valensi asam tadi 1, V1-nya 20, M1-nya yang ditanya. Untuk V2 dari NaOH adalah 12,77 ya. Untuk M2-nya 0,101, valensi basanya 1. Sehingga kita dapat apa nih? M1-nya itu berarti 0,0645 ya. Ini udah saya cari tadi. Mol per liter. Maka jawabannya itu adalah B. Kita lanjut soal nomor 10. Salah satu tips sehat menurut Rasulullah yaitu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, teman-teman. Bla 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 bla. Kita lanjut terus ke soalnya. Reaksi pembakaran tiap mol glukosa. Ingat, tiap mol glukosa dalam tubuh akan menghasilkan kalor sebesar 2820 kJ. Gitu ya. Saya catat dulu deh. Jadi setiap pembakaran 1 mol si glukosa, si C6H12O6, nah itu energinya, Q-nya adalah sebesar 2820 kJ, teman-teman. Atau delta H-nya kan berarti minus ya, minus 2820 kJ per mol. Karena kan ini melepas energi, teman-teman. Nah, katanya gini, Fulan tinggal di daerah pegunungan dan memiliki berat badan 94 kg. Nah, itu udah diketahui kapasitas kalor dari tubuh si Fulan itu 6 Joule Kelvin gram min 1 ya, teman-teman. Nah, berarti di sini ada informasi lain yaitu massa dari si Fulan, tubuhnya itu 94 kg. Lalu diketahui kapasitas kalor dari tubuh si Fulan tadi itu sebesar 6 Joule Kelvin min 1 gram min 1, teman-teman. Ini juga harus kita ubah dalam gram ya. Berarti jadinya 94.000 gram gitu, teman-teman. Jika saat ini Fulan memiliki suhu badan, berarti T1-nya diketahui 35 derajat Celcius dan dia harus memiliki suhu minimum sebesar, berarti T2-nya 37,5 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup, maka berapa gram glukosa yang harus dikonsumsi olehnya? Nah, ini bisa nih, ini nggak sulit nih ya kira-kira ya.
Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus cari tahu dulu kira-kira kalor yang berlangsung di dalam tubuh si fulan ini berapa. Nah, dengan begitu kita bisa cari tahu berapa mol glukosa yang harus dia konsumsi. Jadi caranya gimana? Kita gunakan rumus mencari kalor Q sama dengan MC delta T ya teman-teman. Masanya sudah ada 94.000 itu gram. Kita kali C-nya 6 joule. K-1, gram-1, kita kali suhunya berarti delta T dari ini, perubahan suhu ini. Maka delta T-nya itu udah pasti 2,5 derajat Celcius. Kita tinggal masukin aja 2,5. Nah, di sini jangan diubah ke Kelvin ya dari 2,5 ini. Kalau mau ubah ke Kelvin berarti dari awal gitu loh. T1-nya ubah ke Kelvin, T2-nya ubah ke Kelvin, baru di delta. Nah, karena sama aja delta T itu mau dalam Celcius atau dalam Kelvin. Jadi ini sama aja 2,5 Kelvin kan delta. Kelvin. Oke, nah setelah dicari ini dapatnya 14,100,000 joule. Lalu kita ubah ke kilojoule berarti 1410 kilojoule teman-teman. Oke, udah dapat nih. Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapa mol yang digunakan untuk menghasilkan energi sebesar ini. Nah, gitu. Kalau kita lihat tadi kan Q untuk 1 mol C6H12O6 2820. Berarti energi sebesar 1410, maka molnya itu pasti setengahnya. Benar nggak? Nah, kan tadi 1 mol si C6H12O6 itu sama dengan 2820 kilojoule Q-nya. Berarti kalau misalkan ini X lah ya, X mol dari C6H12O6 supaya bisa dapat 1410 kilojoule. Berarti berapa? Maka X-nya itu kan pasti setengahnya yaitu 0,5 mol. Ya udah, kita tinggal cari masanya karena kebetulan yang ditanya adalah massa dari glukosa yang diperlukan. Maka massa dari si glukosa C6H12O6 yaitu mol kita kali dengan mR. Tadi molnya 0,5, mR-nya yaitu 180, maka setengahnya yaitu 90 gram teman-teman ya. Maka jawabannya itu C. Soal nomor 11, selama 2 dekade ini 20 juta warga miskin di Bangladesh mengonsumsi air yang terkontaminasi arsenik. Namun dalam kasus kriminal, arsenik sengaja ditambahkan ke dalam air minum atau makanan korban. Korban tidak menyadari kontaminasi arsenik karena arsenik tidak berasa, berbau, dan mengubah warna. Jadi ini cerita tentang bahayanya arsenik gitu teman-teman. Jadi kontaminasi arsenik dapat diidentifikasi dengan uji Mars. Nah ini ujinya, yaitu sampel direaksikan dengan seng, ini ya, seng dan asam sulfat gitu. Sehingga diperoleh arsin, seng sulfat, dan air. Berarti kan yang bagian 2. Bener nggak? Ini si AS2O3 kan dalam bentuk oksida arsen tadi ini. Habis itu direaksikan dengan seng, asam sulfat, diperoleh arsin. Arsinnya itu ya ini ASH3 ya. Jadi saya tulis dulu arsin itulah dia ASH3 teman-teman. Kan kalau misalkan pospin ya, pospin itu pH3 gitu. Nah, jadi kalau arsin ASH3. Kalau NH3 beda lagi. NH3 itu amonia ya. Tidak ada nama seperti ini ya. Amin kali ya. Betul juga sih. Jadi NH3 itu amin gitu. Maksudnya amina gitu. Nah, amin ya. Oke. Nah, terus katanya gini. Kemudian campuran hasil reaksi dibakar sehingga diperoleh serbuk berwarna hitam keperakan. Nah, dibakar itu kan biasanya menggunakan O2, benar ya? Maka jawabannya udah pasti 4. Benar nggak? Nah, serbuk keperakan itu kan kembali ke bentuk logamnya. Maka logamnya itu udah pasti AS, arsen. Terus katanya gini, namun uji Mars terhadap sampel antimoni akan menghasilkan pengamatan yang sama dengan sampel arsenik. Untuk membedakannya, hasil akhir reaksi dilarutkan ke dalam larutan natrium hipoklorit. Nah, ini bagian yang hipoklorit. Tapi hati-hati, bukan berarti jawabannya 2, 4, dan 5. Karena nggak ada jawaban 2, 4, dan 5. Yang dia minta adalah reaksi yang terjadi pada uji Mars. Ingat ya, reaksi yang terjadi pada uji Mars. Bukan cara membedakan antimon dengan Mars. Cara ngebedain antimon dengan Mars, yaitu dengan reaksi pakai natrium hipoklorit tadi. Nah, jadi begitu teman-teman. Bisa aja dalam sampel arsen itu mengandung antimon. Cuman cara ngebedainnya adalah dengan mereaksikannya dengan natrium hipoklorit. Karena kalau menggunakan natrium hipoklorit, tadi udah disebut di soal, antimon itu tidak dapat larut. Maka jawaban yang paling tepat 2 dan 4 saja, berarti D ya. Soal nomor 12, proses terbentuknya stalaktit pada langit-langit gua merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stalaktit terbentuk secara alami dari pengendapan ion-ion kalsium dan karbonat katanya teman-teman. Terus gini, seorang peneliti ingin membuat padatan seperti stalaktit
dalam larutan Na2CO3 0,02 m. Berapa konsentrasi minimum dari ion kalsium yang dibutuhkan? Kalau minimum itu artinya Ksp sama dengan Ksp ya teman-teman. Berarti belum mengendap sebenarnya, hanya minimum saja. Artinya kalau konsentrasinya lebih besar dari itu, maka akan mengendap. Ini berarti kita buat dulu ya rumus Ksp-nya. CaCO3 itu kalau terurai menjadi Ca2 plus ditambah CO3 2- ya. Berarti di sini rumus dari Ksp-nya adalah hasil kali ion Ca2 plus dengan CO3 2-. Ksp-nya sudah ada di soal, yaitu 4 dikali 10 min 8. Untuk Ca2 plusnya yang ditanya, ya berarti Ca2 plus kita kali CO32-nya dari sini. Nah, berarti ini kan kalau kita pecah dulu ya, Na2CO3 terurai menjadi 2Na plus ya ditambah CO3 2-. Berarti di sini kan koefisiennya sama-sama 1 nih. Bagian si Na2CO3-nya 0,02 molar. Ini juga pasti sama 0,02 molar. Nah, ini tinggal kita masukin aja. 0,02 molar. Maka Ca2 plusnya adalah ya tinggal dibagi aja. 4 dikali 10 min 8 kita bagi dengan 0,02. Maka jadinya 2 dikali 10 min 6 teman-teman ya molaritas. Maka jawabannya itu udah pasti A. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Dalam Al-Quran, surat Al-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bla 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 bla, ya kita kasih cepat aja. Kemajuan pesat ilmu kimia menghasilkan penggunaan dan produksi senyawa-senyawa yang dapat merusak lingkungan. Berdasarkan prinsip green chemistry, ilmuwan kini mensintesis senyawa ionik berbentuk cair pada 298 Kelvin sebagai pengganti pelarut organik beracun yang disebut ionic liquid. Jadi IL ini merupakan senyawa turunan karbon amina yang mengandung ion NH4+ dan Cl- dengan titik leleh 314 Kelvin. Sebagai pelarut, IL seharusnya memiliki titik leleh di bawah suhu kamar. Karena itu anion pengganti yang tepat agar titik leleh ini kurang dari 298 K. Nah, ini salah satu contoh dari ionic liquid yang digunakan gitu loh. Jadi tergantung dopingnya nih sekarang. Kebetulan ini kita menggunakan doping Cl. Nah, sekarang si soal kan maunya penggunaan anion apa yang cocok untuk ionic liquid ini, namun titik lelehnya itu di bawah suhu kamar. Nah, saya dapat riset nih, tabel untuk berbagai doping anion terhadap suatu ionic liquid. Nah, kebetulan ionic liquidnya adalah ini, dan dopingnya ada beberapa nih, ada 8 jenis. Kalau kita lihat di sini, F itu memiliki melting point tertinggi ya, bukan boil. Nah, kalau Cl itu semakin rendah. Kalau Br menjadi lebih rendah, I menjadi lebih rendah. Nah, artinya apa? Semakin besar radius dari dopingnya itu menyebabkan titik leleh ionic liquid itu semakin rendah. Kalau misalkan jawabannya A, F itu justru akan menghasilkan ionic liquid yang memiliki titik leleh atau lebur yang paling tinggi. Kalau Br- pasti akan lebih rendah dari Cl. Kita bisa lihat sendiri dari grafik ini, Cl itu lebih tinggi dibandingkan dengan Br. Br memiliki jari-jari yang lebih besar. Nah, kalau misalkan oksigen dulu ya sebelum Se, oksigen itu kan dia jari-jarinya sangat kecil, dan biasanya sih kalau misalkan oksida itu cenderung membentuk padatan, sehingga titik leleh akan tinggi, benar ya? Nah, jadi kalau O itu tidak mungkin menjadi doping, karena saya belum pernah mendapatkan doping oxide gitu ya. Nah, kalau Se2-, nah ini sebenarnya menjadi rancu juga. Saya mencari referensi dari berbagai jurnal dan buku, Se ini lebih cenderung menjadi ionic liquidnya ketimbang doping untuk ionic liquid. Nah, jadi oleh karena itu yang paling tepat jawabannya itu adalah Br. Selanjutnya soal nomor 14, pada surat Yunus ayat 92 Allah telah berfirman, maka pada hari ini bla 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 bla, kita kasih cepat. Dalam bidang kedokteran, pengawet jasad manusia dapat dilakukan dengan merendam jasad ke dalam larutan formalin katanya. Mengandung 30% formaldehida dalam air. Nah, jadi ada formaldehidanya ya. Nah, formaldehida itu gimana sih gambarnya? Itu kan gugus aldehid dengan satu atom C. Maka strukturnya begini dia. CO, di sini H, teman-teman. Oke, terus katanya gini. Dari pernyataan berikut ini ada 4 pernyataan. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar, teman-teman ya. Kita ganti tinta dulu. Yang pertama, oke, sip. Jika dioksidasi menghasilkan senyawa asam formiat. Asam formiat itu asam karboksilat dengan satu atom C. Itu betul ya. Aldehid ini kan bisa kita oksidasi nih. Ini kalau kita oksidasi, dia akan mengalami penambahan atom O dan menjadi asam formiat atau asam format ya, bahasa nama IUPAC-nya. Oke, ini betul ya untuk yang nomor 1. Oke, yang nomor 2 ini juga benar ya, karena ini kan reaksi reduksi loh teman-teman.
Jadi kalau kita tambahkan H2 ya, ini akan mengalami reduksi di mana hanya saling terbagi ya menuju O dan juga menuju C-nya teman-teman. Nah, sehingga nanti hasil yang akan kita peroleh adalah HCOH kan nanti di atas ini kan jadinya nanti H-nya itu ada 2 ya. Atau kalau kita gambar bentuk yang lain yaitu CH3OH. Nah, ini kan golongan alkohol yang kita sebut namanya metanol karena cuma satu atom C. Oke, terus yang nomor ketiga, teman-teman. Bereaksi dengan larutan Fehling membentuk endapan merah bata. Ini udah betul ya. Kita udah bahas di soal nomor 2 tah nomor 3 sebelumnya. Jadi kalau aldehid itu positif dengan tolen ya sebelumnya itu. Kalau ini Fehling sama aja sebenarnya. Jadi kalau tolen ya, tolen dengan Fehling itu sama aja. Cuman bedanya kalau tolen itu kan kalau positif dia terbentuk cermin perak. Terbentuk cermin perak ya, cermin perak. Nah, kalau misalkan Fehling itu terbentuk endapan merah bata. Endapan merah bata. Nah, ini mereka berdua positifnya hanya dengan aldehid tadi. Nah, jadi saya buat catatan ya, ini harus dengan aldehid. Nah, ini benar. Oke, terus yang nomor 4 berisomer dengan. Jadi kalau aseton itu kan berarti C-nya ada 3 gini ya. Nah, ini dia. Atau nama lainnya propanon ya. Nah, begini, ini nama lainnya propanon. Dan atom C-nya itu ada 3. Sedangkan formaldehid tadi cuma 1. Berarti jawabannya itu C ya. 1, 2, dan 3, teman-teman. Soal nomor 15, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan air bagi kehidupan. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi air, dan seterusnya, bla 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 bla. Kita langsung ke soal. Jika dalam air laut terkandung komposisi 0,470 mol per liter NaCl dan 0,068 mol liter MgCl2 dan kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna ya. Berapakah tekanan osmosis air laut pada 25 derajat Celcius dalam ATM? Kita menggunakan faktor Van Hoff di sini karena sifat koligatifnya kan dipengaruhi oleh zat elektrolit ya. Kita ionisasi dulu untuk NaCl ya, itu terurai menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Untuk MgCl2 terurai menjadi apa nih? Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Berarti ini kan jumlah ionnya ada 2, ini jumlah ionnya ada 3. Karena dia terionisasi sempurna, maka kesimpulannya I juga sebanding dengan N, yaitu 2. Untuk yang ini I-nya menjadi 3. Nah, bagaimana rumus sifat koligatif untuk osmosis? Itu kan sama kayak rumus tekanan gas ideal ya. Berarti P sama dengan mRT. Kebetulan zat elektrolitnya ada 2, jadi kita modis sedikit rumusnya. Berarti M1 dikali I ditambah M2 dikali IRT. Kenapa dipisah I-nya? Karena kan I yang pertama dan I yang kedua itu beda. Berarti M1 kita masukin aja untuk si NaCl. Berarti 0,47 kita kali 2 tambah 0,068 kita kali 3 ya. R itu tetapan gas berapa? 0,082. Terus T-nya dalam Kelvin 25 derajat Celcius, berarti kalau dalam Kelvin jadinya berapa? 298, teman-teman ya. Itu dapatnya 27,97 atm, teman-teman. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, yaitu B.